Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Indah Busmasari. Hari ini aku mau bagi tips dan trik dari aku supaya kalian bisa lebih sukses dan lebih siap dalam menjalani tes SKD CPNS tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's jump to the video. Jadi, seperti kalian tahu bahwa tahun depan akan ada bukaan lagi nih CPNS tahun 2021. Nah, aku punya beberapa tips buat kalian supaya kalian lebih siap dan lebih prepare dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021. Tips yang pertama dari aku adalah manajemen waktu. Nah, kenapa penting banget manajemen waktu? Karena kalian dituntut untuk mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit. Di mana soal itu terdiri dari 3 bagian, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, dalam 90 menit kalian harus mengerjakan 100 soal. Itu berarti kalian harus menyelesaikannya dalam waktu maksimal 1 menit. Nah, tips dari aku adalah bagi waktu menjadi 80 menit dan 20 menit. Yang pertama, 80 menit adalah waktu di mana kalian harus menyelesaikan soal yang kalian bisa. 20 menit itu adalah waktu untuk menyelesaikan soal yang kalian nggak bisa dan untuk waktu koreksi. Nah, otomatis dengan begitu berarti 100 soal dalam waktu 80 menit berarti satu soalnya itu 48 detik maksimal. Jadi supaya kalian masih bersisa 20 menit untuk mengerjakan soal yang menurut kalian gak bisa. Jadi teman-teman jangan terpaku pada satu soal. Kerjakan semua soal yang kalian bisa dulu, baru kalian pikirkan nanti soal-soal yang gak bisa tadi di 20 menit terakhir kalian. Saran aku, kalian kerjakan bagian soal yang lebih mudah. Contoh, jika kalian lebih unggul misalkan di TIU, nah kalian kerjakan waktu pertama kalian itu di TIU. Setelah TIU kalian sudah benar-benar selesai semuanya dan kalian benar-benar yakin, baru kalian bisa pindah ke TWK, lalu kalian bisa pindah ke TKP. Jadi teman-teman jangan terpaku pada satu soal yang menurut kalian, wah ini susah nih, kita harus kerjakan. Gak usah, itu bakalan wasting time dan membuang waktu banget. Jadi kalian kerjakan soal yang menurut kalian mudah dan kalian pindah ke bagian soal yang berikutnya. Oke, jadi aku jelasin dulu nih teman-teman bahwa TWK, TIU, dan TKP itu punya passing grade-nya masing-masing. TWK itu punya passing grade yaitu 75, TIU yaitu 80, dan TKP itu 143. Nah, kalian kalau bisa benar-benar harus melewati passing grade tersebut. Meskipun nih ya, di tahun aku dulu 2018 pernah ada perankingan dan apabila dalam satu formasi itu tidak ada yang lulus passing grade, maka akan di-ranking sesuai dengan nilai yang paling tinggi. Tapi menurut aku lebih aman kalau kalian lolos passing grade. Itu akan menjadi suatu privilege atau keuntungan untuk kalian untuk maju ke tahap berikutnya. Jadi tips yang kedua dari aku adalah gunakan waktu belajar kalian lebih untuk bagian soal yang kalian belum terlalu bisa. Jadi contohnya misalkan nih, aku dulu kelemahannya di TWK, maka aku gunakan waktu belajarku lebih untuk bagian TWK. Dan saran aku, kalian harus belajar jauh-jauh hari sebelum ujian ya. Semakin jauh hari-hari kalian belajar, semakin bagus. Karena lebih prepare kalian, maka kalian akan lebih bisa untuk mengerjakan soal-soal SKD tersebut. Nah, saran aku kalian belajar secara rutin. Misalkan nih, kalian meluangkan waktu 5 jam per hari untuk belajar SKD. Nah, kalian luangkan nih 2 jam waktu untuk belajar TWK. Jadi, luangkan waktu lebih untuk bagian soal yang kalian kurang. Jadi, menurut aku itu sih. Kalian harus lebih prepare
pada hal-hal dan bagian-bagian soal yang kalian nggak bisa tersebut, biar kalian lebih siap dan lebih prepare nantinya. Jadi, tips yang ketiga dari aku adalah belajarlah jauh-jauh hari dan belajarlah dari berbagai macam sumber. Nah, seperti yang kalian tahu nih, sekarang banyak banget sumber belajar untuk tes SKD CPNS. Contohnya, buku, aplikasi Android, website. Nah, maksimalkan semua sumber belajar yang kalian punya. Contohnya nih, dulu aku suka banget nih belajar melalui website. Nah, dari situ aku cari soal-soal, lalu aku print dan aku warnai nih dengan stabilo atau pulpen warna. Dengan begitu, aku akan lebih mudah belajar. Dan misalnya juga nih teman-teman, setiap kalian belajar, kalian harus bikin catatan. Karena dengan begitu, kalian bisa lihat lagi catatan-catatan itu di kemudian hari. Dengan kalian membuat catatan itu juga banyak materi yang akan masuk nih ke otak kita karena kita melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Misalkan nih kalian membaca dan kalian menulis catatan, itu akan lebih masuk nih pelajarannya daripada kalian cuma membaca doang atau mendengarkan dari satu kegiatan saja. Jadi menurut aku selalu buat catatan supaya kalian bisa baca di kemudian hari. Dan menurut aku itu juga bakal menghemat waktu kan ya, apalagi TWK nih. Kalau kalian cari-cari lagi tuh bakalan wasting time banget. Kalau kalian setiap mengerjakan soal kalian bikin catatan, nah di kemudian hari kalian tinggal buka nih dan kalian bisa belajar lagi deh dengan lihat catatan-catatan yang kalian buat tadi. Tips yang keempat adalah persiapkan mental kalian. Nah, sepengalaman aku nih, kemarin waktu tes CPNS ini, aku merasa gugup nih. Jadi, waktu tes, kalian jangan berpatokan terlalu tinggi terhadap hasil yang kalian pengen gitu. Kalian tenang aja, kalian kerjakan soal dengan teliti, dan jangan lupa berdoa. Setelah itu kalian kerjakan soal dengan teliti, dan dengan tenang, maka hasilnya akan lebih maksimal teman-teman daripada kalian kerjakan soal dengan gugup dan hasilnya malah nggak maksimal. Nah, jadi menurut aku kerjakan soal dengan tenang dan teliti ya teman-teman. Nggak perlu kalian patok terlalu tinggi terhadap ekspektasi kalian gitu. Jadi benar-benar kalian kerjakan dengan maksimal, dengan teliti, dan juga jangan lupa berdoa sebelum kalian mengerjakan tesnya. Tips yang kelima adalah kerjakan semua soal. Jangan mengosongkan jawaban satu soal pun. Karena seperti yang kalian ketahui nih, gak ada nih sistem minus dalam penilaian SKD CPNS. Jadi apabila kalian benar satu soal di TWK ataupun TIU, kalian akan mendapatkan 5 poin. Nah, kalau TKP ini agak berbeda nih teman-teman. Kalian akan mendapatkan nilai 1 sampai 5, di mana nilai 5 adalah jawaban yang paling benar dan nilai 1 adalah jawaban yang paling kurang benar. Jadi maksimalin jawaban kalian, jangan ada yang dikosongin ya. Nah, tips yang keenam dari aku adalah survei tempat ujian. Menurut aku ini penting banget ya, karena ini juga akan menghemat waktu kalian di hari H apabila kalian akan menuju ke tempat tersebut, supaya kalian nggak panik dan kalian nggak gugup saat kalian akan menuju ke tempat tes tersebut. Tips yang ketujuh adalah persiapkan dokumen minimal H-1 sebelum kalian ujian. Karena waktu kalian ujian tes CPNS itu, kalian akan diminta untuk membawa beberapa dokumen, seperti KTP dan kartu peserta, atau dokumen-dokumen lain yang menurut instansi kalian perlu untuk dibawa. Jadi menurut aku, persiapkan dokumen tersebut minimal H-1 sebelum ujian kalian. Tips yang ke-8 atau tips yang terakhir dari aku adalah berbanyak berdoa. Nah, kalau kalian sudah berusaha, maka kalian harus banyak berdoa supaya keinginan kalian terkabul. Kita manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang menentukan. Jadi menurut aku setelah kalian tes CPNS, kalian harus banyak-banyak berdoa supaya keinginan kalian bisa terkabul. Oke, sekian dulu tips dan trik dari aku untuk lolos CPNS tahun 2021. Semoga tips dan trik ini dapat membantu kalian untuk dapat menghadapi tes SKD CPNS tahun 2021 ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi.